Di sini beliau melanjutkan doa di dalam kitabnya sebelum memulai dan masuk pada pembahasan. Beliau mendoakan agar orang yang mau mempelajari kitabnya ini didoakan oleh beliau, dan doanya orang soleh, apalagi pengarang kitab punika yang sudah jelas keberkahannya, kitabnya dibaca di seluruh hampir pesantren di Indonesia, terutama pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang tidak kenal dengan kitab Sulamut Taufik. Beliau mendoakan agar orang yang mau mempelajari kitab ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan bimuqtadahu, sesuatu yang menjadi tujuan dari kitab ini, yaitu bisa mengamalkan kewajiban dengan baik, menjauhi maksiat. Tsummat taraqi, kemudian didoakan oleh beliau agar bisa naik sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi pertama di sini beliau mendoakan agar kita diberi taufik. Taufik niku adalah khalqu qudratit ta'ati 'alal abdi, terciptanya kemampuan untuk beribadah pada seorang hamba. Jadi Gusti Allah niku maringi kekuatan untuk gampang nglakoni ketaatan. Niku namine taufik. Al-Imam Fakhrur Razi membuat definisi yang lebih sederhana lagi. At-taufiq al-lutfu alladhi yattafiqu indahu fi'lut ta'ah. Taufik itu pokoknya ditolong Gusti Allah, delalah, tiba-tiba dengan mudah sekali bisa melakukan ketaatan. Niku taufik. Niate ning Pangkalan Bun misal, cuman jalan-jalan sampai sore, lah kok enek pengajian sholawatan neng alun-alun sisan, wis nimbrung sisan. Niku namanya taufik. Di luar rencana, di luar jadwal, nggak ada niatan apa-apa, ternyata ada majelis sholawat dan lain-lain, dia ikut nimbrung di situ sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya taufik. Zaman dulu niku enten wong tiyang niki dari pasar. Ketika ke pasar dia membeli daging. Ketika membeli daging pulang di tengah jalan melewati masjid yang sangat ramai sekali. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata ada ulama besar yang terkenal wali wafat saat itu. Akhirnya ini ada perame mau nyolati ulama besar kita yang wafat. Akhirnya ikut nyolati. Nah ini namanya taufik. Tidak sengaja melakukan sesuatu kebaikan dan gampang. Niku berarti dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tiang niki nyolati, setelah sholat, pas sholat niku dagingnya ditaruh di depannya dia atau di pinggir begitu. Setelah nyolati pulang sampai rumah, daging ini dimasak sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai lama tidak mateng-mateng. Nah, sampai lama tidak mateng-mateng. Akhirnya ini kok terjadi keanehan, ditanya sama temennya yang bisa ngaji, lo kamu tadi dari mana? Saya tadi barusan dari pasar, gak sengaja ikut nyolati ulama yang wafat tadi yang katanya wali itu. Subhanallah, berarti dagingmu ini dapat keberkahan dari wali itu sehingga tidak mempan dibakar oleh api dunia. Karena ada riwayat barang siapa man shalla alal maghfurin la ala maghfurin la ghufirolah, barang siapa yang mensolati orang yang diampuni oleh Allah, apalagi orang soleh,
maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah dan tidak tersentuh api neraka. Yang nyolati orang soleh, dia insya Allah akan selamat, tidak tersentuh api neraka, sampai dagingnya mawon nggak tersentuh api dunia. Subhanallah, ini dulu pernah terjadi dan disebutkan di kitab ini. Ini namanya taufik, tidak sengaja iso ngelakoni amalan ketaatan dengan mudah. Karena itu di sini kita didoakan oleh beliau agar selalu mendapatkan taufik, karena penting nih Pak, taufik ini ku penting, pertolongan untuk bisa mudah taat. Niku nek gak ditolong Gusti Allah nih ya repot. Ngaji nih, kalau ngaji seminggu sekali ngeten niki, nek mboten angsal taufike Gusti Allah ya mboten sakit rutin. Bisa jadi berangkat besok enggak, berangkat besok enggak, atau berangkat blas suwi ndak teko, besok teko, wes ndak bisa istiqomah akhirnya. Tapi kalau orang dapat taufik dari Allah, kesibukan apa delalah bisa dia atur sehingga dia tetap bisa berangkat rutinan majelis semacam ini, dan dia tetap bisa ibadah rutin tanpa terhalangi. Niku namine taufikipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan ajallu ma yanzilu minas sama'it taufiq wa ajallu ma yas'adu minal ardil ikhlas. Paling besar, paling berharga sesuatu yang turun dari langit, diturunkan oleh Allah dari langit adalah at-taufik, pertolongan untuk bisa taat. Sedangkan paling besar sesuatu yang naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Jadi Allah ngirim taufik, hamba-hambanya ketika ibadahnya diangkat oleh Allah disertai dengan ikhlas. Taufik dan ikhlas ini adalah satu hal yang paling besar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wong niku dilimpahi oleh taufik, maka dia akan selalu mudah terus untuk melaksanakan kebaikan. Karena itu di dalam sebagian ulama mereka mengatakan at-taufik huwa Allah yakiluka Allah yakilaka Allah Ta'ala ila nafsik. Taufik itu Allah yakilaka Allah Ta'ala ila nafsik. Mudahnya taufik itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanmu untuk dikuasai oleh hawa nafsumu. Dijadikan oleh Allah orang yang ya sibuk tapi tetap sholat jamaah, ya sibuk cari dunia tapi tetap iling akhirate. Niki namanya orang yang selalu dapat taufik. Nek setiap hari kesibukan duniawinya tidak menghalangi dia untuk tetap ibadah, berarti di hari itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nek sedina mlekeno, sedina utuh nggih. Subhanallah, buru donya ndak mandek-mandek. Salate hilang, ibadah semuanya hilang dan bahkan tidak dipikirkan. Maka ini orang berarti tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini didoakan oleh beliau agar kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Syakik bin Ibrahim, taufik ini pintunya akan selalu terbuka kecuali dengan 6 hal. Ughliqa babut taufiqi 'anil khalqi min 6 asya. Ada 6 hal yang menyebabkan Allah itu tidak menurunkan taufiknya. Ibarat pintu niku terkunci rapat, wes gak ditolong blas bae Gusti Allah, gak dikai blas taufik, sehingga ibadah niku beratnya dak karuan. Padahal dia kerja ngangkat semen kuat, ngangkat mecah batu kuat, ini kuat, tapi ngelangkah ning musola, ngelangkah no kaki ke masjid yang gak bawa beban apa-apa terasa beratnya dak karuan. Kerja jauh terasa dekat, tapi masjidnya yang mepet rumahnya seakan-akan kayak waduh dak karu-karuan, ndak pernah ketok ning masjid blas.
Nah ini berarti orang yang tertutup dari pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 hal yang menjadikan Allah itu tidak mau menurunkan taufiknya. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Orang itu terkunci dari pintu taufik jika dia mendapatkan nikmat dari Allah ternyata mboten disyukuri. Nikmatnya banyak diberikan oleh Allah tapi tidak disyukuri, tidak dipakai untuk kebaikan, tidak dipakai untuk ibadah. Niku hati-hati, bisa menutup pintu taufik, bisa mengunci pintu taufik. Sekarang niki kan bulan Agustus, kita mau mengadakan perayaan syukuran besar hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Maka cara bersyukurnya harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Wong kita niki wis dikai negeri sing aman luar biasa. Iso ngaji karo ngopi, wis kuwenake ndak karo-karuan. Coba orang Palestina sana yang di Gaza sana, jangankan ngaji, jangankan ngopi, minum air putih, air bersih aja kekurangan. Nah kita ini dikasih negeri yang aman seperti ini, maka harus kita syukuri dengan nambah ibadah, nambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mensyukuri ternyata malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. RT, RW atau kelurahan desa mengadakan acara-acara yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku kalau sudah begitu nanti akan ditambah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang diberi nikmat tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka akan semakin terkunci dan tidak akan turun itu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warughbatuhum fil ilmi wa tarkuhum al amal. Mereka seneng majelis ilmu, seneng ngaji, tapi nggak mau ngamalkan, terutama yang wajib-wajib. Hadir majelis ilmu harus niat untuk diamalkan, yang terutama yaitu yang wajib-wajib. Nek sing sunnah sak mampune, mboten diamalno ya enggak dosa. Tapi yang wajib harus ada niatan ketika kita hadir di majelis ilmu itu, niat mencari tambahan hidayah agar bisa semakin memperbaiki ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek cuman hadir tapi tidak ada perubahan sama sekali. Hadir yang semula sholatnya enggak sampai 5 waktu, cuman 1 waktu, nambah jadi 2 waktu, nambah lagi jadi 3 waktu, nambah 4, nambah 5 waktu, nambah 6 waktu, yaitu Jumatan gitu. Saya nggak pernah Jumatan, ketika hadir majelis ilmu ternyata tambah baik, tambah baik. Mulutnya yang biasanya nyaci sana nyaci sini, ngomong elek, ngerasani tonggone kono kene, tangannya suka ngambil haknya orang dan seterusnya. Ada perubahan-perubahan. Maka kalau ada perubahan seperti itu akan ditambah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal musara'ah ila dzambi wa ta'khirut taubah. Yang menjadikan taufik, pintu taufik tertutup, terkunci rapat, manusia itu sudah sering dan cepat untuk melakukan dosa tapi lambat dalam bertaubat. Jadi nek dosa niku cepet-cepet tobat. Jangan diundur-undur, apalagi wis aku jek nomok tak mabuk, tak ngene, tak ngono, sak senengku wis sok tobat nek wis tuwa. Iya nek sampai tuwek. Nek pas mabuk overdosis moek langsung repot. Karena itu ketika kita tergelincir, ibarat tiang niku nek kepleset, pakaiannya kotor, niku segera dicuci pakaiannya. Oh, pakaian saya kotor, tak biarin saya wes 1 bulan nanti baru tak cuci. Ya rusak pakaiannya. Kalau ada pakaian kotor karena jatuh, pakaian copot segera dicuci sehingga pakaian itu masih bagus nanti. Jangan pakaian kotor dibiarno sik 1 bulan lagi baru tak cuci, 2 bulan lagi baru tak cuci, apalagi kok setahun lagi baru tak cuci. Ya sowek pakaiannya, bosok. Begitu juga kalau kita terpleset ngelakoni dosa,
nggak usah ragu untuk cepat minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diundur-undur. Nek diundur-undur, pintu taufiknya Allah, pertolongannya Allah tambah terkunci. Ketika dosa terpeleset melakukan kesalahan, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu taufik semakin terbuka untuk kita semuanya. Kemudian yang keempat, wal ightirar bi suhbatis salihin wa tarkil iqtida bi af'alihim. Tertipu, terbujuk punya teman atau guru yang soleh tapi tidak ngikuti gurunya. Duwe guru sing soleh tapi gak ngikuti perjuangan amalan dari gurunya. Ini juga termasuk penutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita niku nek gadah guru atau ngaji, kalau jenengan kan gadah kiai, riyen mungkin ada yang mondok dan lain-lain. Niku sing diwasiatkan guru itu apa, dilakoni semampune. Oke, apalagi kalau ada amalan khusus dari guru, maka diamalkan sehingga akan semakin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau melupakan jasa-jasa gurunya, dia lupa dengan gurunya, maka dia akan semakin terkunci, tertutup dari pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, ana abduman allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a istaraqqa atau kama qala radhiyallahu anhu. Di kitab Ta'lim Muta'alim itu sebutkan beliau Sayyidina Ali berkata, aku ini siap menjadi budak orang yang ngajari aku satu huruf dari ilmunya Nabi SAW. Satu huruf, apalagi satu hadis, apalagi satu ayat, apalagi satu kitab, apalagi lebih dari itu. Sak huruf aja kata beliau, aku siap jadi budaknya. Andaikan dia mau menjual aku di pasar, maka aku rela dan ridho untuk dijual olehnya. Andaikan dia mau menjual aku dijadikan budak, aku ridho. Ataupun aku disuruh apapun, aku siap untuk menjadi untuk mengikuti perintahnya. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau sangat menghormati gurunya. Di sini maksudnya berarti para sahabat itu sangat mengajarkan kepada kita untuk menghormati para guru-guru kita, karena dari beliau-beliau itulah kita bisa membaca Al-Quran, dari beliau-beliau itulah kita bisa sholat, dari beliau-beliau itulah kita bisa bacaan At-Tahiyatul Mubarakatus dan seterusnya, dan dari beliau-beliau para ulama, para guru-guru kita itulah hati kita bisa semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, semakin mengenal keindahan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wa idbarud dunya anhum wa hum yatsbi'unaha. Dunia lari tapi tetap dikejar terus. Dunia wis lari menjauh dari dia, tetap dikejar terus. Nek dipikir dunia ini kan setiap hari semakin menjauh. Yang semakin dekat itu kan akhirat. Setiap dino, setiap tambah tahun, malah tambah adoh itu dunia. Tapi dia kejar terus itu dunia. Maka orang yang semacam ini obsesi terlalu terhadap dunia bisa menutup pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, iqbalul akhirah alaihim wa hum mu'ridun anha. Akhirat semakin dekat tapi manusia tersebut semakin menjauh dari akhirat. Dunia dikejar apa itu kok entek-entek waktu ini dientek-entekno ngejar dunia, tapi akhirat sama sekali tidak diperhatikan, sama sekali tidak ada pembenahan sama sekali. Salate tetap ditinggalno dan seterusnya. Itu berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai umurnya 50, sampai umurnya 60. Loh, kadang-kadang masih banting kertu. Umur 60, 70 cek banting kertu. Kapan megang Al-Qur'annya? Kapan megang tasbih? Wis umur tuwek ya. Ije istiqomah. Istiqomah, apalagi sekarang nek slot macam-macam. Ya Allah. Yang semacam ini akan semakin jauh, tertutup, terkunci dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kita semakin diberi umur oleh Allah. Kados kula ngeten niki, kula niki ora krasa wis umur 40 ya. Nggih. Ya Allah, padahal kula riyen cilik dolanan melayon-melayon ten mriki. Saiki wis umur 40 men. Wis 40 niki nek cara nabi wis wayahe dadi rasul. Nek cara napa rahasia umur nek 40 niku harusnya sudah jadi kekasihipun Gusti Allah. Wis jadi iso jadi napa niku para wali niku diangkat jadi wali umur 40. Para nabi diangkat jadi rasul umur 40. Artinya apa? Nek wong umur 40, mendekati 40 kok ijek maksiat, ijek buru donya ae. Maka dalam riwayat itu setan memegang wajahnya dan mengatakan hadza wajhu man la yuflih. Ini loh, kalau pengen tahu wajah orang yang tidak akan beruntung di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Kalau sudah umur 40 niku wis umur tuwa. 40, 50 niku sudah persiapan untuk bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Wong gerek 20 tahun Pak berarti. Nabi Muhammad itu kan 63. Nek wis 40 berarti gerek 20. Tinggal 1/3 umur. Ya nek lebih alhamdulillah. Cuman umurnya mati Kanjeng Nabi kan 60 tahun kayak umurnya Rasulullah 63 tahun, 65, 70. Niku sudah jarang 70. Terus 60 sekian. Karena itu kalau sudah 40 maka fokus utamanya harus untuk bekal akhirat, untuk memenuhi rekening akhirat. Ojo ngurusi rekening BRI Mandiri ya itu ya tidak apa-apa diteruskan untuk kehidupan. Maksudnya kerjane niku ya tetap terus. Cuman fokusnya sudah beda. Nek wis 40 ke atas niku lebih banyak untuk meluangkan waktu dan beramal, siap-siap bekal menuju sowan kalih Gusti Allah. Kalau sudah begitu, maka kalau kita persiapkan untuk akhirat, ya, kita menghadap kepada akhirat dengan mempersiapkan amalan, lebih-lebih kalau sudah 40 tahun ke atas tadi itu, maka semakin pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala akan dibuka dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mendoakan agar benar-benar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempelajari kitab ini sehingga bisa mengamalkan bimuqtadah, bisa mengamalkan inti daripada kitab ini, yaitu apa? Menjalankan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan juga tumat taraqi. Kemudian juga berusaha untuk naik dengan apa? Menjalankan yang sunnah-sunnah. Supaya apa? Liyahuza hubbahu, supaya bisa mendapatkan cinta dari Allah, wawalahu, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan beliau mengarang kitab ini agar satu, kita menjadi orang yang menjaga perintah Allah. Nomor dua, kita jadi orang yang berusaha menjauhi larangan Allah. Nomor tiga, kita berusaha jadi orang yang naik derajatnya semakin tinggi dengan melengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kewajiban dilakukan, maksiat ditinggalkan, yang sunnah diusahakan, disempurnakan. Maka dengan tiga ini, maka kita bisa akan meraih kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi mensarai kalimat beliau ini dengan mengutip satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Allah Ta'ala wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Orang itu kalau sudah menjaga yang wajib, menghindari maksiat, berusaha seperti itu, disempurnakan dengan yang sunnah, maka jika ada hamba yang seperti itu mendekat kepada Allah dengan menjalankan, menambah, menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, maka sampai hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap dia, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bih,
maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengannya, dan aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Artinya apa? Satu, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya ini dijaga oleh Allah. Orang itu kalau sudah jaga yang wajib, jaga yang maksiat berusaha ditinggalkan, dan jaga sunnah, tiga ini kalau dilakukan, maka Allah akan menjaga seluruh tubuhnya dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, aku akan menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya lebih cepat daripada matanya saat memandang sesuatu. Kalau jenengan nek ngerti sesuatu kan langsung ketok ting, langsung ketok kabeh. Nah, orang yang ahli ibadah menyempurnakan dengan yang sunnah dari sunnah Nabi Muhammad, maka dia kalau minta itu bisa lebih cepat daripada pandangan matanya, bisa lebih cepat daripada yang didengar oleh telinganya. Telinga kita niki mendengar suara dibawa oleh angin. Ini kan cepet, set langsung dengar. Mata kita juga sama, lihat langsung kelihatan. Kaki kita kalau kita pengen jalan ya langsung jalan. Maka di hadis ini kata sebagian ulama, makna yang kedua adalah orang ini akan diberikan oleh Allah permintaannya lebih cepat daripada telinganya mendengar suara, lebih cepat daripada matanya memandang pemandangan. Subhanallah, mereka lah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang yang mana mereka menjaga ibadah kepada Allah yang wajib dilaksanakan, yang maksiat dijauhi, dan berusaha menjaga yang sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna yang ketiga, maksud dari Allah menjadi penglihatan dan pendengarannya adalah dia diberi pandangan sebagaimana pandangannya orang-orang soleh, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, alias kasef. Iso ngeti sing gak dingeti, sing gak iso dingeti wong biasa. Matanya bisa memandang tajam lebih dari pandangan orang biasa. Dia bisa kadang mengetahui isi hati daripada orang yang ada di depannya. Orang yang datang belum ngomong, belum sempat mau curhat, sudah dijawab sih, kamu begini. Ya itu ada. Teman saya dulu pernah sowan ke satu orang yang terkenal ulama, terkenal soleh, datang mau ada masalah, datang seperti itu, belum ngomong, belum apa, diarahkan begini, tanpa ngomong, akhirnya sudah salaman pulang. Subhanallah, ada orang-orang yang seperti itu zaman sekarang itu ada. Ini buah dari apa? Enggak langsung, Pak. Ada prosesnya. Apa tadi? Yaitu ini tadi, melakukan yang wajib, meninggalkan maksiat, dan dia meningkatkan dengan yang sunnah. Bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW dianggap sesuatu yang wajib bagi dia. Bahkan mereka niku nek misale boten saged tahajud pagi dikodoi, misale lali gak salat duha dikodoi, misale wiridnya apa setelah maghrib baca yasin nanti lupa karena sibuk dikodoi. Jadi yang sunnah itu kayak wajib, yang sunnah dianggap wajib. Kalau sudah seperti itu, perhatian dengan sunnahnya Nabi, seperti perhatian terhadap sholat 5 waktu, perhatian terhadap kewajiban-kewajiban, padahal sunnah. Umpama ditinggal ya nggak dosa, tapi dianggap itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang yang harus dijaga sampai akhirnya Allah cinta terhadap hamba tersebut, dan akhirnya dia pun menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah bi mahabbatin khassah, dengan cinta yang khusus. Jadi Allah niku akhirnya cinta kepada dia, cinta yang khusus, pandangannya memandang dengan ridhonya Allah, tangannya memegang dengan ridhonya Allah, telinganya mendengar segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, omongane mandi. Niku orang-orang yang hasil daripada mengabdi kepada Allah bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah mereka jaga. Sebagaimana dulu ada ulama yang namanya Ibrahim bin Adham.
Ibrahim bin Adham niku niki sosok orang yang luar biasa, jaga yang wajib, yang sunnah pun beliau jalankan, luar biasa, ulama besar, terkenal orang soleh, wali besar. Nah, suatu ketika beliau berada di Mekah untuk umroh atau haji, kumpul sama jamaahnya, kumpul sama murid-muridnya di atas salah satu gunung yang ada di Mekah. Maka saat itu beliau menerangkan, "Lau anna waliyan min auliyaillah qala li hadzal jabal zal." Andaikan ada seorang wali yang berada di atas gunung seperti ini, dia ngomong kepada gunung, "Zal," maka lazala fataharrakal jabalu fadarabahu Ibrahim birijlih wa qala lahu uskun innama darabtuka matalan li ashabi. Andaikan ada wali yang sudah mereka itu mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ngomong sama gunung-gunung ini, "Wahai gunung, bergetarlah kamu," maka dia pasti bergetar. Subhanallah, pas saat itu beliau di atas gunung, tiba-tiba gunung yang beliau tempati sama teman-temannya ini tadi, sama murid ini bergetar. Maka akhirnya beliau ngomong sama gunung, "Wahai gunung, diam, aku cuman nyontohkan, aku cuman nerangno murid-muridku iki lho. Nenek wali ngomong mbek gunung, 'Wahai gunung, bergetarlah,' maka dia bergetar. Kamu jangan ikut bergetar, nanti bisa jatuh kita. Aku cuman nerangno, iki lho ada keterangan seperti ini yang harus saya terangkan kepada murid-murid saya." Subhanallah, nyontokno gunungnya melu bergetar. Berarti menandakan beliau ada orang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di sini beliau mendoakan kita agar kalau mempelajari kitab ini nanti benar-benar mendapatkan taufik dari Allah, sehingga bisa mudah melaksanakan yang wajib, mudah menjauhi kemaksiatan, dan juga menjadi orang yang perhatian menjaga yang sunnah, sehingga masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pilihan, golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta khususnya, dan semoga kita kula panjenengan diparingi selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Yo nek misale mboten seumur hidup kok gak sampai seperti derajat mereka orang-orang soleh, semoga kita tercatat menjadi pecinta mereka orang-orang soleh.